Bab 1041 Kaisar Bela Diri Grand. Sikong Senior, kamu. Melihat tatapan Sikong Zaixing yang dipenuhi dengan harapan, Chu Feng merasa sedikit bingung. Meskipun Chu Feng sudah tahu sebelumnya bahwa Sikong Zaixing telah memperhatikannya dan sangat menghormatinya karena dia berhasil menembus formasi di luar jalan keluar Heavenly Road dan akhirnya meminta semua tetua manajemen untuk mencarinya. Namun, Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa harapan Sikong Zaixing terhadapnya adalah setinggi itu. Meskipun ini adalah sesuatu yang baik untuk Chu Feng, masih memberi tekanan pada Chu Feng. Jika Chu Feng gagal memenuhi harapan Sikong Zaixing dan gagal menjadi sukses di Gunung Qianwut, tempat yang penuh dengan para jenius dan bahkan memiliki tubuh ilahi, maka Gunung Qianwut Selatan yang telah menyerah atas dukungan Han keluarga mungkin benar-benar direduksi menjadi lebih rendah daripada kekuatan anak perusahaan yang tidak asli sekalipun. Teman kecil Chu Feng, tidak perlu bagimu khawatir. Ini keputusan aku. Faktanya, itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Sudah sangat lama sejak hutan Qianwut Selatan kami berhasil mendapatkan generasi muda yang luar biasa seperti kamu. Dapat dikatakan bahwa sejak hutan Qianwut Selatan didirikan di tempat ini, kami tidak pernah mendapatkan generasi yang lebih muda seperti kamu. Tahukah kamu bahwa hutan Qianwut Selatan kami didirikan bersamaan dengan 3 hutan Qianwut lainnya? Kepala sekolah Lord pertama kami sejak saat itu, terlepas dari apakah itu kekuatan bela diri atau pengaruhnya, mereka berdua di atas 3 kepala sekolah lainnya. Saat itu, dia mendapat prioritas dalam memilih mana dari 4 wilayah yang akan didirikan hutan Qianwut-nya. Namun, dia akhirnya memilih tempat ini. Selain itu, dia secara pribadi menciptakan formasi di luar pintu keluar Heavenly Road. Saat itu, banyak orang tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Itu karena saat itu, wilayah ini sudah menjadi yang terburuk di antara 4 daerah. Selain mengendalikan pintu keluar jalan langit wilayah Laut Selatan, tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Bisa dikatakan itu adalah tempat yang sangat kecil dan terpencil tanpa apa-apa. Namun, kepala sekolah pertama kami mengatakan bahwa seseorang yang akan mengejutkan seluruh tanah suci martialisme akhirnya akan muncul di tempat ini. Dia berharap agar hutan Qianwut Selatan mengirim orang ini ke Gunung Qianwut dan meminta orang yang luar biasa ini mencantumkan nama Gunung Qianwut padanya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Hutan Qianwut Selatan kami juga telah berkali-kali berganti kepala sekolah. Namun, belum ada murid luar biasa yang muncul. Itu sangat banyak karena kami telah memberikan terlalu sedikit murid yang sangat baik ke Gunung Qianwut dan tidak seorang pun dari mereka yang berhasil membuat nama untuk diri mereka sendiri di sana. Hutan Qianwut Selatan kami sekarang jauh lebih rendah daripada 3 hutan Qianwut lainnya. Begitu banyak sehingga bahkan kekuatan anak perusahaan yang tidak asli memandang rendah kita sekarang. Suplemen yang dikirim Gunung Qianwut kepada kami setiap tahun juga mulai menjadi semakin berkurang. Tidak hanya ada celah besar antara kami dan 3 hutan Qianwut lainnya, kami telah jatuh sangat rendah sehingga kami setara dengan kekuatan tingkat ketiga sekarang. Hutan Qianwut Selatan kami telah sepenuhnya direduksi menjadi bahan tertawaan oleh orang lain. Sebenarnya, aku juga tidak bisa memahami ini di masa lalu. Aku tidak mengerti mengapa kepala sekolah pertama kami akan memilih tempat ini. Dengan kekuatan yang dia miliki saat itu, dia tidak diragukan lagi dapat memilih wilayah terbaik dan akan membiarkan kami, generasi muda, untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kenapa dia memutuskan untuk memilih tempat ini? Sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak bisa memahami alasannya sepanjang waktu. Namun, ketika aku melihat kamu keluar dari jalan keluar Heavenly Road sendiri dan bahkan menembus formasi yang ditinggalkan oleh kepala sekolah pertama kami, aku tiba-tiba mencapai sebuah pemahaman. Aku akhirnya mengerti apa kepala sekolah pertama kami maksud dengan kata-kata itu. Ketika dia mengatakan hal ini, Sikong Zaixing sekali lagi melemparkan pandangannya kepada Chu Feng. Dia berkata, tujuan dari hutan Qianwut Selatan tidak sama dengan 3 hutan Qianwut lainnya. Ini tidak sesederhana hanya dengan mengirimkan sejumlah besar murid yang sangat baik ke Gunung Qianwut setiap tahun. Tujuan dari hutan Qianwut Selatan kami adalah untuk memberikan satu bakat besar dan luar biasa ke Gunung Qianwut, seseorang yang dapat memengaruhi seluruh tanah suci martialisme. Dan aku percaya bahwa orang ini adalah kamu. Tidak apa-apa bagimu untuk berpikir bahwa aku berfantasi. Bahkan kamu boleh berpikir bahwa aku sudah gila. Namun, dari cara aku melihatnya, kamu adalah harapan hutan Qianwut Selatan kami. Tujuan dari hutan Qianwut Selatan kami sedang dibangun di tempat ini adalah segalanya untuk kamu. Dan sekarang kita sudah berhasil menunggu sampai kedatangan kamu, semua yang lain sudah tidak penting lagi. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tidak peduli apakah kamu mau atau tidak, aku masih akan menghabiskan semua kemampuan aku dan semua yang kami miliki untuk mengolah kamu. Wow, kami benar-benar berhasil meraih emas. Orang tua ini berencana untuk melemparkan semua taruhannya kepada kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah hutan Qianwut Selatan, Egi mulai tertawa bahagia. Namun, sembari tertawa bahagia, dia juga berkata dengan sedikit penyesalan.
Sayangnya, berdasarkan apa yang dia katakan, status hutan Cianwood Selatan saat ini sangat rendah. Aku khawatir dia tidak akan memiliki banyak otoritas di Gunung Cianwood. Koneksinya juga tidak akan luas. Di masa depan, jika kamu membuat bencana di Gunung Cianwood, aku takut dia tidak akan mampu melindungi kamu. Namun, terlepas dari apapun, berdasarkan penampilannya, ia akan, paling tidak, menggunakan semua kekuatannya untuk memungkinkan kamu memiliki hari yang lebih mudah dan tidak terhalang di Gunung Cianwood. Memiliki perlindungan lebih baik daripada tidak memiliki perlindungan. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Dibandingkan dengan Egi, Chu Feng saat ini diam. Dia tersentuh oleh kata-kata yang diucapkan oleh Sikong Zaixing. Mengapa Chu Feng datang ke hutan Cianwood Selatan? Sejujurnya, itu karena dia punya tujuan alternatif. Terus terang, dia ingin mengeksploitasi hutan Cianwood Selatan sehingga jalannya di Gunung Cianwood akan sedikit lebih lancar dan tidak terhalang. Semua ini agar dia bisa meningkatkan kultivasinya dengan lebih cepat. Namun, tidak pernah Chu Feng membayangkan bahwa apa yang dia ingin dapatkan akan datang begitu cepat dan ganas. Tidak hanya dia dengan mudah mendapatkan bantuan dari hutan Cianwood Selatan, dia bahkan menjadi orang yang hutan Cianwood Selatan letakkan semua harapan mereka. Semua ini telah melampaui harapan Chu Feng. Namun, setelah terdiam sesaat, senyum percaya diri tiba-tiba muncul di sudut mulut Chu Feng. Dia melihat ke Sikong Zaixing dan berkata dengan sangat serius. Sikong senior sangat menghargai Chu Feng ini, Chu Feng pasti tidak akan mengecewakan senior. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sikong Zaixing terkejut. Dia tampaknya tidak berharap anak muda ini memberikan respons seperti itu. Namun, setelah terkejut selama sepersekian detik, kegembiraan ditulis di seluruh wajah Sikong Zaixing. Dia berulang kali berkata, bagus, bagus, bagus. Aku tahu bahwa aku, Sikong Zaixing, tidak salah menilai kamu. Setelah itu Sikong Zaixing mengobrol dengan Chu Feng sebentar lagi. Selama waktu ini, Chu Feng juga bertanya kepada Sikong Zaixing tentang pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan saat ini, budidaya Sikong Zaixing, yang disebut Kaisar Setengah Bela Diri. Dia ingin tahu persis apa itu. Haha, Kaisar Bela Diri, teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar terlalu memikirkan aku. Kaisar Bela Diri adalah tingkat kultivasi yang luar biasa, aku tidak memiliki harapan untuk mencapai itu sepanjang hidup aku. Wilayah kultivasi aku saat ini adalah dari Half Martial Emperor. Ini adalah ranah antara Martial King dan Martial Emperor. Ranah ini melampaui Raja Bela Diri dan bisa, lebih atau kurang, merasakan dan menggunakan sejumlah kecil kekuatan bela diri Kaisar level. Hanya, kekuatan martial level Kaisar seperti ini sangat lemah. Meskipun itu lebih kuat tanpa batas dari kekuatan martial tingkat Raja, ada perbedaan besar jika dibandingkan dengan kekuatan martial tingkat Kaisar yang sebenarnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa keduanya tidak setara. Justru karena seseorang akan menyentuh ambang Kaisar pernikahan tetapi sebenarnya masih sangat jauh dari menjadi Kaisar bela diri. Ranah kultivasi ini akhirnya dikenal sebagai Kaisar Setengah Bela Diri. Alasan mengapa teman kecil Chu Feng belum pernah mendengar tentang ranah Kaisar Setengah Bela Diri dan percaya bahwa setelah Raja Bela Diri adalah Kaisar Bela Diri seharusnya karena individu terkuat dari tempat kamu berasal hanyalah Raja Bela Diri. Tidak pernah ada orang yang berhasil mencapai Half Martial Emperor. Kemudian, berdasarkan catatan tertulis yang mencantumkan energi alami setelah King Level Martial Power adalah Emperor Level Martial Power. Orang-orang menentukan bahwa setelah Martial King akan menjadi Martial Emperor. Itu sebenarnya salah. Kaisar Bela Diri adalah tokoh paling kuat di dunia. Bahkan tubuh ilahi, orang-orang yang mendapatkan bantuan surga, memiliki bakat yang sangat besar untuk kultivasi dan kekuatan yang unik dan kuat. Jika kemampuan pemahaman mereka serta pemahaman mereka tentang budidaya bela diri tidak luar biasa, mereka juga akhirnya akan berhenti di Half Kerajaan Martial Kaisar. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi Kaisar Bela Diri. Ini juga alasan mengapa bahkan di tanah suci martialisme kita, tempat berkumpulnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya, jumlah Kaisar Martial sangat jarang. Mendengar ini, Chu Feng tampaknya mengerti mengapa baik kakek Luo dan Tantai Sue menempatkan Kaisar Martial dalam kekudusan. Ternyata Kaisar Martial benar-benar tinggi dan di atas. Mereka adalah makhluk yang ada di tempat yang mirip dengan dewa. Sikong senior, dalam hal itu, apakah kamu tahu kira-kira berapa banyak Kaisar Bela Diri yang dikenal sekarang di tanah suci martialisme? Tanya Chu Feng ingin tahu. Kekuatan terkuat dari tanah suci martialisme, 3 istana, 4 klan dan 9 keluarga dipastikan dipimpin oleh Kaisar Martial. Selain manusia, beberapa klan binatang mengerikan terbesar pastinya dipimpin oleh Kaisar Bela Diri juga. Namun, karena tanah suci martialisme adalah tempat yang sangat besar, ada juga banyak orang yang tidak tertarik pada ketenaran atau kekayaan. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa selain kekuatan terkenal ini yang telah ada selama beberapa generasi tidak akan ada Kaisar Martial lainnya. Namun, terlepas dari seberapa kuat Kaisar Martial itu, hidup mereka tidak terbatas. Banyak Kaisar Bela Diri yang telah bergerak tanpa hambatan di seluruh tanah suci bela diri di masa lalu telah memasuki pelatihan pengasingan di akhir hidup mereka. Menemukan metode untuk memperluas hidup mereka.
Bahkan sekarang, orang-orang itu belum keluar dari pelatihan pengasingan mereka. Kami tidak dapat memastikan bahwa mereka mati atau kami tidak yakin bahwa mereka masih hidup. Selain itu, ada juga banyak ahli senior yang memiliki peluang untuk menjadi kaisar bela diri. Untuk mencoba terobosan ke ranah kaisar bela diri, mereka telah memasuki pelatihan pengasingan selama bertahun-tahun. Beberapa bahkan telah mengikuti pelatihan pengasingan selama lebih dari ratusan dan ribuan tahun. Bahkan sekarang, para senior ini belum keluar dari pelatihan pengasingan mereka. Tidak ada yang tahu apakah mereka berhasil menjadi kaisar bela diri agung atau jika mereka gagal dan mati. Jika kamu bertanya kepada aku berapa banyak kaisar marsial yang dikenal dan hidup di tanah suci martialisme, benar-benar sulit bagi aku untuk memberi kamu nomor. Yang bisa aku katakan adalah bahwa terlepas dari siapa mereka, terlepas dari apakah mereka benar atau jahat, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang buas, selama mereka mampu menjadi kaisar bela diri, mereka adalah orang-orang layak mendapatkan kekaguman terbesar. Orang-orang yang pantas untuk dihormati. Kata si Kong Zixing dengan wajah yang dipenuhi dengan penampilan hormat. Seolah-olah orang-orang yang dia bicarakan bukanlah manusia melainkan dewa. Bab 1042 datang untuk memilih pertengkaran. Setelah mendengar apa yang dikatakan si Kong Zixing, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi memperdalam rasa hormat yang dimilikinya untuk kaisar marsial. Namun, ketika dia mengingat Keratua, Chu Kongtong dan bahkan patung-patung pelindung wilayah terlarang keluarganya yang dia temui di jalan surgawi, mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Sensasi yang mereka berikan benar-benar berbeda dari si Kong Zixing. Dengan demikian, pada saat dia bertemu dengan mereka, Chu Feng dengan kuat percaya bahwa dia telah bertemu kaisar marsial yang legendaris. Di tanah suci martialism, kaisar marsial setara dengan dewa. Namun, dalam klannya sendiri, bahkan patung penjaga tanah terlarang adalah kaisar bela diri. Ini jelas menunjukkan Chu Feng seberapa kuat klannya sendiri. Keratua telah mengatakan bahwa Chu Feng berasal dari dunia luar dan keluarga Chu Feng begitu kuat sehingga bisa membuat semua kekuatan utama di tanah suci martialisme berlutut dan menyembah mereka. Pada saat itu, Chu Feng skeptis dengan kata-kata yang diucapkan oleh Keratua. Namun, pada saat ini, dia benar-benar dan sepenuhnya percaya akan hal itu. Itu karena dia bisa merasakan bahwa terlepas dari apakah itu Keratua atau Chu Kongtong, mereka semua adalah kaisar bela diri. Selain itu, mereka bukan hanya kaisar bela diri biasa. Hanya berdasarkan pada kekuatan mereka yang kuat serta aura mereka yang dapat membuat seseorang mati lemas, itu sudah menandakan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Keratua semuanya benar. Keluarganya sangat kuat. Logikanya, ini harus menjadi hal yang baik. Namun, kebetulan bahwa apa yang ingin ditantang Chu Feng adalah keluarga kuatnya yang tak terbayangkan. Seseorang harus mengatakan bahwa Chu Feng saat ini juga mulai merasakan tekanan di hatinya. Namun, tidak peduli apa, dia perlu menantang keluarganya dari dunia luar. Itu karena dia perlu merebut kembali kehormatan ayahnya. Dan untuk melakukan itu, pertama-tama ia harus menempatkan dirinya di tanah suci martialisme ini. Chu Feng, saat ini kamu sudah peringkat 9 Martial Lord. Ini adalah level yang sangat krusial. Dalam beberapa hari lagi, kolam abadi era kuno akan dibuka. Aku akan mengirim kamu bersama para murid yang direncanakan oleh hutan Cianwood Selatan kami untuk dikirim ke Gunung Cianwood tahun ini untuk berlatih di tambak abadi era kuno. Aku percaya bahwa dengan bakatmu, kamu akan bisa mendapatkan panen yang cukup dari sana. Ketika tahun depan datang, aku akan mengirim kamu ke kolam abadi era kuno sekali lagi. Mungkin, pada saat itu, kamu akan dapat mencapai pemahaman dari tempat itu dan terobosan ke ranah Martial King. Ketika kamu menjadi raja bela diri, aku akan bisa dengan nyaman mengirimmu ke Gunung Cianwood untuk berlatih. Tiba-tiba, suara si Kong Zixing mengganggu jalur pemikiran Chu Feng. Kolam abadi era kuno, tempat apa itu? Tanya Chu Feng ingin tahu. Aku hampir lupa memperkenalkanmu padanya. Kolam abadi zaman kuno adalah tanah budidaya suci di tanah suci martialisme kita. Tidak hanya tempat itu mengandung banyak energi alami, tempat itu juga mengandung benda-benda khusus yang mengalir melewatinya. Barang-barang itu tidak bisa dilihat atau disentuh. Namun, mereka yang ditakdirkan atau memiliki kemampuan dapat merasakannya. Selama kamu dapat merasakan item-item itu, kamu akan dapat mencapai terobosan dengan lebih mudah. Bahkan jika kamu tidak membuat terobosan, itu akan tetap membuat jalur kultivasi kamu menjadi lebih halus. Dijelaskan si Kong Zixing. Jadi begitu, Chu Feng mengangguk. Tanah budidaya suci tanah suci martialism, Chu Feng juga ingin mengalaminya sendiri. Namun, setelah memikirkannya, Chu Feng bertanya, Senior, kamu ingin menunggu sampai tahun depan sebelum mengirim aku ke Gunung Cianwood? Chu Feng agak khawatir karena dia ingin memasuki Gunung Cianwood secepat mungkin. Bagaimanapun, sumber daya budidaya yang mereka miliki di sana tidak ada bandingannya dengan hutan Cianwood Selatan. Meskipun kompetisi di sana sangat besar dan bahkan mungkin ada bahaya dalam hidupnya, tetapi seperti kata pepatah, melawan arus akan membuat seseorang mudah marah dan menjadi lebih cepat matang. Aku berencana untuk menunggu sampai kamu berhasil menembus level Martial King sebelum mengirimmu ke Gunung Cianwood. Namun, jika kamu dapat menerobos ke tingkat Martial King pada saat Gunung Cianwood menerima murid dari kekuatan tambahannya,
aku secara alami akan mengirim kamu ke Gunung Cianwood tahun ini. Jawab Sikong Zaixing dengan wajah yang dipenuhi dengan senyum. Menghadapi kata-kata Sikong Zaixing, Chu Feng hanya bisa memaksakan senyum. Makna di balik kata-katanya sangat jelas. Terlepas dari betapa mendesaknya Chu Feng ingin memasuki Gunung Cianwood, ia harus terlebih dahulu mencapai budidaya Raja Bela Diri. Jika Chu Feng ingin memasuki Gunung Cianwood tahun ini, tidak masalah juga. Namun, itu berarti dia harus mencapai level Martial King tahun ini. Chu Feng terus mengobrol dengan Sikong Zaixing untuk waktu yang lama. Bahkan setelah mereka selesai makan malam dan malam menjadi gelap, Chu Feng masih belum kembali ke kediamannya. Namun, Chu Feng tidak tahu sama sekali bahwa perubahan besar telah muncul di halaman manor bahwa orang-orang dari orang-orang wilayah Laut Selatan tinggal di. Halaman rumah ini diperluas beberapa kali ukuran aslinya. Tanah biasa yang tertutup tanah sekarang menjadi alun-alun. Selain itu, selain berbagai bangunan biasa, dua istana yang sangat besar telah muncul. Salah satu dari dua istana itu sangat mewah dan mengagumkan. Dibandingkan dengan bangunan biasa tempat tinggal orang-orang lain dari wilayah Laut Selatan, perbedaan antara mereka dan istana-istana ini sama besarnya dengan langit dan bumi. Adapun dua istana ini, mereka adalah tempat tinggal baru Chu Feng dan Li Lei. Yang tampak mewah dan besar adalah kediaman Li Lei. Yang lain yang sangat mewah dan mengesankan adalah tempat tinggal Chu Feng. Pembangunan kedua istana ini sangat cepat. Hanya dalam setengah hari, mereka selesai. Pada saat ini, kedua istana sepenuhnya selesai. Namun, ada banyak perempuan muda dengan tokoh-tokoh baik yang memegang barang-barang dan berlari mondar-mandir di istana. Mereka adalah pelayan yang diberikan hutan Cianwood Selatan kepada Chu Feng dan Li Lei. Pada saat ini, mereka sedang mendekorasi istana. Mereka telah menerima perintah yang mengancam kematian untuk menyelesaikan mempersiapkan istana pada malam ini sehingga Chu Feng dan Li Lei dapat memeriksa mereka. Untuk istana Li Lei, itu relatif biasa. Terlepas dari apakah itu dekorasi interior atau pelayan, mereka kurang lebih sama dengan yang diterima oleh murid inti. Meskipun tidak terbayangkan baginya untuk mendapatkan perawatan semacam ini dengan statusnya, tapi setidaknya, tidak ada yang luar biasa. Sedangkan untuk istana Chu Feng, dekorasinya sangat mewah. Bahkan pelayan di istananya adalah gadis yang sangat cantik dengan budidaya yang baik. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pelayan rumah tangga pelayan. Singkatnya, jika seseorang mengatakan bahwa perlakuan Chu Feng adalah yang terbaik di antara semua murid hutan Cianwood Selatan, tidak ada yang akan menyangkal hal itu. Jadi, ketika orang-orang dari wilayah Laut Selatan melihat hal-hal yang tiba-tiba muncul di halaman, mereka merasa sangat tertekan. Mata mereka juga dipenuhi tatapan iri. Chu Feng memperoleh pengakuan dari kepala sekolah Lord. Itu masuk akal dan seharusnya ketika dia mendapatkan perawatan semacam ini. Namun, bagaimana dengan Li Lei? Keutamaan atau kemampuan apa yang dia miliki? Mereka semua tahu betul. Itu karena pada saat genting, Li Lei membela Chu Feng. Itu sebabnya dia mendapatkan hadiah semacam ini. Ini menyebabkan mereka sangat menyesal. Jika mereka dengan jujur Ayuro menjelaskan apa yang terjadi seperti apa yang Li Lei lakukan ketika orang tua keluarga Han bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi, maka mungkin mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti Li Lei dan mencapai kesuksesan instan di hutan Cianwood Selatan karena Chu Feng. Sayangnya, mereka tidak melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, mereka menjebak Chu Feng dan hampir membunuhnya. Untuk lebih tepatnya, kalau bukan karena Chu Feng memiliki kekuatan yang kuat sendiri, dia kemungkinan akan dibunuh oleh mereka. Ini menyebabkan mereka ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang sama sekali berbeda dari Li Lei. Apalagi kesuksesan instan, mereka kemungkinan tidak akan memiliki kesempatan untuk sukses di hutan Cianwood Selatan lagi. Bahkan menjalani sisa hidup mereka dengan damai akan menjadi masalah. Namun, sembari berpikir dan mengambil keuntungan bahwa Chu Feng belum kembali, dipimpin oleh saudara dan saudari Shen Lang dan Shen Hong. Semua orang dari wilayah Laut Selatan pergi bersama untuk menemukan Li Lei. Mereka berharap Li Lei bersedia memohon keringanan hukuman bagi mereka. Apa, kamu semua ingin aku pergi ke Chu Feng dan memohon keringanan hukuman bagi kamu semua? Saat ini, luka-luka Li Lei telah sepenuhnya disembuhkan. Dia awalnya mengawasi para pelayan dan memeriksa tempat tinggal barunya dengan sukacita dan kegembiraan dari lubuk hatinya. Namun, setelah dia mendengar permintaan dari Shen Lang dan yang lainnya, ekspresi Li Lei mengambil perubahan besar. Dapat dikatakan bahwa ketidakbahagiaan tertulis di wajahnya. Sekarang dia memiliki Chu Feng sebagai dukungannya, dia tidak takut pada Shen Lang dan mereka sama sekali. Karena itu, dia tidak repot-repot bersikap sopan kepada mereka. Dengan wajah tegas, dia menunjuk Shen Lang dan mereka dan berkata, "Kalian semua dengarkan baik-baik, hanya saudaraku Chu Feng yang berbelas kasih dan baik hati itu. Jika itu aku, hanya dengan kelakuanmu, aku sudah akan membunuh kalian semua. Terutama kamu, Shen Hong. Saudaraku Chu Feng hanya membawa masalah pada dirinya sendiri karena dia membela kamu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti itu? Cari dalam hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu telah melakukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Apakah kamu bahkan memiliki jejak nurani yang tersisa? Apakah semua nurani kamu dimakan anjing?" Menghadapi interogasi keras Li Lei, Shen Hong menundukkan kepalanya dan tidak berbicara.
Matanya sudah memerah. Ini karena dia merasa sangat malu setelah ditanyai pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, hal yang paling membuatnya keresahan adalah kejahatan menendang giginya. Kejahatan itu adalah sesuatu yang bahkan membuatnya memerah karena malu. Dia tidak lagi memiliki wajah untuk melihat orang lain lagi. Karena itu, sudah sangat terlambat untuk penyesalannya saat ini. Sayangnya, hal itu sudah terjadi. Tidak peduli betapa menyesalnya dia, tidak ada cara baginya untuk mengubahnya. Jalan yang telah diambilnya sendiri adalah sesuatu yang harus ditanggungnya sendiri. Apakah itu penghormatan atau rasa malu, itu adalah sesuatu yang perlu dia hadapi. Yoh, kamu benar-benar memiliki nada sombong. Kamu, sekelompok sampah dari wilayah Laut Selatan, siapa yang akan kamu bunuh sekarang? Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan nada mengejek tiba-tiba terdengar dari luar halaman. Setelah suara ini didengar, hal itu menimbulkan kekhawatiran besar bagi semua orang yang hadir. Bahkan para pelayan yang bertugas mendekorasi istana terpana. Mereka melemparkan pandangan mereka ke arah orang yang berteriak ke arah kata-kata. Setelah Li Lei dan mereka menoleh ke arah sumber suara, hampir semua ekspresi mereka mengambil perubahan besar. Kegelisahan dan kegelisahan, dua kondisi pikiran yang rumit ini, menyerbu wajah semua orang yang hadir. Bab 1043 Penghinaan Publik. Pada saat ini, tiga sosok muncul di luar halaman besar. Itu tiga pemuda. Tidak hanya ketiga pria ini mengenakan pakaian para murid inti, budidaya mereka juga tidak lemah sama sekali. Di antara mereka, dua berada di peringkat 8 Martial Lords. Adapun yang terakhir, dia sebenarnya peringkat 9 Martial Lord. Namun, alasan mengapa ketiga orang ini menimbulkan ketakutan seperti itu kepada semua orang bukan karena kultivasi mereka. Sebaliknya, itu adalah identitas mereka. Mereka bertiga terkenal di antara semua murid hutan Cianwood Selatan. Mereka adalah orang-orang yang akan dikirim ke Gunung Cianwood tahun ini. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa mereka adalah murid paling hebat dari hutan Cianwood Selatan, itu juga tidak akan berlebihan. Maka, setelah mereka muncul, belum lagi Li Lei dan mereka, bahkan beberapa tetua yang hadir tidak berani berbicara. Orang-orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti hutan Cianwood Selatan, mereka semua luar biasa. Jika Chu Feng adalah orang yang sangat dipikirkan si Kong Zixing, maka mereka bertiga juga orang-orang yang sangat ia pedulikan. Untuk orang-orang seperti mereka, siapa yang berani menyinggung mereka? Sialan, sebenarnya itu adalah Zhao Gensuo dan mereka. Mereka adalah murid paling kuat di hutan Cianwood Selatan kami. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, mereka juga memiliki latar belakang yang kuat. Kenapa mereka datang ke sini? Meskipun orang-orang dari wilayah Laut Selatan hanya tiba di sini untuk waktu yang sangat singkat, mereka, melalui kesempatan sesekali, melihat murid-murid luar biasa dari hutan Cianwood Selatan. Dengan demikian, mereka mengenali Zhao Gensuo dan juga tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh dianggap enteng. Saat ini mereka benar-benar panik. Mereka semua merasa bahwa Zhao Gensuo dan mereka tidak datang dengan niat baik. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak berteriak terlalu keras sebelumnya? Kamu sudah bisu sekarang? Apa yang kamu lihat? Aku berbicara tentang kamu. Tiba-tiba, pangkat 9 Martial Lord di antara mereka mengarahkan jarinya ke Li Lei. Ternyata orang yang berteriak sebelumnya adalah dia. Ini, saudara senior ini, mungkinkah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Meskipun dia sekarang sangat percaya diri karena dia memiliki Chu Feng di belakangnya. Tetapi ketika dihadapkan dengan tiga pria di depannya, terutama Zhao Gensuo, Li Lei tidak berani bertindak seperti orang penting. Siapa yang kamu panggil kakak senior? Kamu memanggil aku kakak senior? Apakah aku setua itu? Persetan, kamu terlihat jauh lebih tua dariku. Namun kamu benar-benar melanjutkan untuk memanggil aku kakak senior? Zhao Gensuo tiba-tiba menjadi marah. Ini, lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Tatapan Li Lei berkedip. Bibirnya bergetar. Dia sangat takut. Dia tidak mengharapkan Zhao Gensuo untuk secara langsung mengubahnya menjadi sasaran serangannya. Bagaimana kamu akan memanggil aku? Karena kamu merasa aku lebih tua dari kamu, kamu dapat memanggil aku sebagai leluhur kamu. Ayo, sampah dari wilayah Laut Selatan, hubungi leluhurmu. Jika leluhurmu di sini bahagia, maka dia tidak akan keberatan dengan omong kosong kesombongan yang kamu bicarakan sebelumnya dan melepaskanmu. Zhao Gensuo menunjuk ke arah Li Lei dan berkata. Kamu, mendengar kata-kata itu, wajah Li Lei berubah menjadi hijau. Untuk membuatnya memanggil leluhur lain sebelum semua orang ini hanyalah penghinaan publik. Meskipun Li Lei memiliki sifat pemalu, dia bukan seseorang yang penakut dan pengecut. Untuk membuatnya memanggil seseorang dari generasi yang sama dengan leluhur, ini benar-benar mustahil baginya untuk dilakukan. Itu karena ini tidak menghormati leluhurnya yang sebenarnya. Zhao Gensuo, apa yang dikatakan Li Lei sebelumnya tidak dimaksudkan untukmu. Mengapa kamu harus mempersulit dia? Tepat pada saat ini, seorang tetua tidak dapat terus menonton ini lagi. Dia membuka mulutnya dan mencoba mendesak Zhao Gensuo. Tetua, apakah kamu baru saja memanggil aku dengan nama aku? Apakah kamu tahu bahwa aku akan segera menjadi murid Gunung Cianwood? Apakah kamu tahu seberapa besar jarak antara status kamu dan status aku jika aku menjadi murid inti Gunung Cianwood?
Zhao Gensuo melirik sesepuh itu. Tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam pandangannya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Karena fakta bahwa tetua ini bukan tetua manajemen, ia tidak mengancam Zhao Gensuo. Sebaliknya, dia sama sekali tidak menempatkan sesepuh seperti itu di matanya sama sekali. Kamu, mendengar apa yang dikatakan Zhao Gensuo, tetua itu mulai mengerutkan keningnya. Sudut mulutnya mulai berkedut. Tidak peduli apa, dia masih seorang tetua hutan Cianwood Selatan. Diancam oleh murid seperti ini sebelum semua orang ini, itu bukan sesuatu yang dia bisa membiarkan harga dirinya untuk menanggung. Namun, setelah mempertimbangkan kekuatan Zhao Gensuo ini serta potensinya, pada akhirnya, tetua itu secara paksa menahan amarahnya. Dia tidak repot-repot mengatakannya lagi dan malah melambaikan lengan bajunya dan pergi. Melihat tetua itu pergi, senyum puas yang dimiliki Zhao Gensuo di wajahnya menjadi lebih intens. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke semua orang dari wilayah Laut Selatan dan berteriak. Kalian semua, berlutut di tanah. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, penindasan yang tak terbatas mungkin menyebar dari tubuhnya. Si penindas mungkin menyelimuti segalanya dan turun dari atas. Bagaimana mungkin orang-orang di wilayah Laut Selatan dapat bertahan? Apakah mereka laki-laki atau perempuan, mau atau tidak, sebelum kekuatan yang kuat itu, mereka secara seragam didorong berlutut ke tanah. Zhao Gensuo, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, suara lain yang penuh dengan penindasan mungkin terdengar dari tempat yang tidak jauh. Pada saat yang sama, total 18 angka terbang dan mendarat di halaman ini. 18 tokoh ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka semua memiliki keanggunan. Bagi para pria, mereka memiliki penampilan yang tampan. Bagi para wanita, mereka sangat cantik. Yang termuda di antara mereka seharusnya hanya berusia awal 20-an. Adapun yang tertua, mereka tidak lebih dari 30. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 7 Martial Lord. Adapun yang terkuat, mereka berada di peringkat 9 Martial Lord seperti Zhao Gensuo. Orang-orang ini sama dengan Zhao Gensuo, yang menjadi murid terpilih yang difokuskan oleh hutan Cianwood Selatan dan rencanakan untuk dikirim ke Gunung Cianwood tahun ini. Mereka adalah murid paling baik dari hutan Cianwood Selatan. Ketika mereka mengetahui tentang Chu Feng, mereka semua memutuskan untuk datang dan berkunjung. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa ketika mereka tiba di tempat ini, apa yang mereka lihat adalah Zhao Gensuo mempermalukan orang-orang dari wilayah Laut Selatan. Zhao Gensuo, apa yang kamu lakukan? Sebagai sesama murid, bagaimana kamu dapat mempermalukan saudara dan saudari junior kita seperti ini? Setelah mendarat, salah seorang wanita dari kelompok 18 orang mengecam perilaku jahat Zhao Gensuo. Yoh, jadi itu kalian semua. Waktu yang tepat, perhatikan bagaimana aku akan memilah tumpukan sampah bodoh dari wilayah Laut Selatan ini. Setelah melihat kelompok 18 ini, Zhao Gensuo tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lilei dan mereka sekali lagi dan berkata dengan suara keras. Kamu sampah dari wilayah Laut Selatan, setiap tahun kamu akan membuat hutan Cianwood Selatan mengirim banyak tetua untuk dengan susah payah menerima kalian semua. Namun, setelah bertahun-tahun, wilayah Laut Selatan kamu tidak menghasilkan satupun yang layak ditemui. Kalian semua adalah sampah dari bawah ke bawah di hutan Cianwood Selatan kami. Apakah kamu semua layak dari bertahun-tahun penanaman, pendidikan, dan upaya yang melelahkan dari hutan Cianwood Selatan kami? Menghadapi pertanyaan Zhao Gensu, Lilei dan mereka hanya bisa menurunkan kepala mereka tanpa mengatakan apa-apa. Itu karena apa yang dikatakan Zhao Gensu adalah kebenaran. Selain mereka, ada banyak orang lain dari wilayah Laut Selatan di hutan Cianwood Selatan. Beberapa di antara orang-orang itu bahkan orang yang mereka kenal. Namun, tidak peduli seberapa kuat, luar biasa dan dihormati mereka di wilayah Laut Selatan, setelah datang ke tanah suci martialisme dan bergabung dengan hutan Cianwood Selatan. Mereka memang telah menjadi keberadaan bawah. Di tempat ini, mereka tidak mampu mengangkat kepala mereka. Mereka memang setara dengan sampah. Haha, sekelompok sampah. Aku tidak akan mempersulit kamu semua. Selama kamu semua mengakui dan mengatakan bahwa kamu adalah sampah, aku akan membiarkan kamu semua pergi. Namun, jika ada di antara kalian semua yang menolak untuk mengakui bahwa kamu adalah sampah, aku juga tidak akan mempersulit kalian semua. Namun, kamu dituntut untuk terus berlutut di sini. Jika ada yang berani berdiri, aku akan mematahkan kaki mereka. Teriak Zhao Gensu saat dia menunjuk mereka. Zhao Gensu, apakah kamu sudah gila? Untuk memperlakukan saudara dan saudari junior kita seperti ini, apakah kamu tidak takut kalau kepala sekolah menghukum kamu? Seorang pria di antara kelompok 18 orang berbicara. Hukum aku, mengapa aku dihukum? Apakah kamu mengatakan bahwa aku salah? Aku hanya meminta tumpukan sampah ini mengakui bahwa mereka sampah. Apa yang salah dalam hal itu? Apakah kamu mengatakan bahwa mereka tidak sampah? Katakan padaku, bukankah mereka sampah? Zhao Gensu menunjuk ke arah Lilei dan mereka sambil berteriak pada kelompok 18. Dihadapkan dengan pertanyaan Zhao Gensu, 18 orang itu saling memandang. Mereka tidak tahu bagaimana menjawab. Dalam hati mereka,
apakah Lilei dan mereka benar-benar bukan sampah? Ya tentu saja, sebagai murid yang paling berharga dan tertinggi, mereka sangat bangga. Mereka bahkan tidak menempatkan tetua biasa di mata mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menempatkan sekelompok murid tingkat bawah ini tanpa latar belakang di mata mereka? Mengapa mereka memohon keringanan hukuman bagi Lilei dan mereka? Apakah karena kebaikan hati mereka yang tiba-tiba? Tidak, mereka tidak baik hati dan juga tidak punya niat baik. Itu semua karena Chu Feng. Perilaku Chu Feng sudah menyebar melalui hutan Cianwood Selatan. Semua orang tahu betapa luar biasanya Chu Feng. Dia tidak hanya membunuh para tetua dan murid dari keluarga Han, bahkan keluarga Han, yang tiran yang tidak ada yang berani memprovokasi di hutan Cianwood Selatan. Dipaksa keluar dari hutan Cianwood Selatan karena dia. Karakter semacam ini ditakdirkan untuk menjadi target bagi hutan Cianwood Selatan untuk fokus pada penanaman. Berbicara dengan baik, 18 dari mereka datang untuk mengunjungi Chu Feng. Berbicara terus terang, mereka datang untuk memeluk paha Chu Feng. Satu itulah alasan mengapa mereka berbicara untuk Lilei dan mereka. Mereka tidak benar-benar ingin membantu Lilei dan yang lainnya dari wilayah Laut Selatan. Mereka sebenarnya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjilat sepatu bot Chu Feng. Bab 1044 Sekram, Sampah. Kakak senior Zhao, itu sudah cukup bukan? Meskipun orang-orang ini adalah sampah, orang yang bernama Chu Feng bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika dia benar-benar sekuat yang mereka katakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak senior yang tepat, Zhao. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk mencari Chu Feng untuk berdebat dan mencari tahu apakah ia sekuat rumor yang mengakuinya? Apa yang kamu lakukan tidak lagi sesederhana spar. Ini hanyalah sebuah provokasi, penghinaan. Jika itu Chu Feng benar-benar sekuat yang dikabarkan menjadi, maka bukankah kita bertiga akan bertemu dengan bencana besar? Pada saat ini, dua orang yang mengikuti Zhao Gensu di sini berjalan ke arahnya dan mendesaknya dengan lembut. Bencana besar? Siapa yang akan menemui bencana besar? Aku, omong kosong. Aku menolak untuk percaya bahwa sampah dari wilayah Laut Selatan akan cukup kuat untuk memaksa keluarga Han keluar. Biarkan aku memberitahu kamu. Kepala sekolah Lord tidak menyukai orang-orang dari keluarga Han karena tidak hanya 1 atau 2 hari. Mengusir keluarga Han dari hutan Cianwood Selatan kami adalah sesuatu yang cepat atau lambat akan dilakukan kepala sekolah Lord. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan Chu Feng itu. Mendengar nama Chu Feng, Zhao Gensu menampilkan wajah yang penuh dengan penghinaan dan ketidakbahagiaan. Zhao Gensu, aku menyarankan agar kamu lebih rasional. Apa yang telah dilakukan Chu Feng hari ini adalah sesuatu yang dilihat oleh banyak tetua dan murid dengan mata kepala sendiri. Bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang luar biasa. Bakatnya berada di atas kamu dan aku. Pendapat Lord Headmaster tentang dia sangat tinggi dan bahkan menganggapnya sebagai harapan hutan Cianwood Selatan kita. Apa yang kamu lakukan sekarang hanyalah menggali kubur kamu sendiri. Wanita dari kelompok 18 itu sekali lagi mendesak Zhao Gensu. Jenius luar biasa, omong kosong. Kamu bilang dia sekuat itu, apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Apakah ada di antara kamu yang melihatnya dengan mata kepala sendiri? Siapa yang melihatnya? Jika Chu Feng sekuat itu, maka dia seharusnya sudah menunjukkan dirinya sekarang. Aku telah mempermalukan orang-orang dari wilayah Laut Selatannya, namun di mana Chu Feng itu? Mendengar penyebutan bakat Chu Feng berada di atasnya, Zhao Gensu merasa lebih tidak senang. Dalam kemarahan, dia menggeram. Apakah kamu mencari aku? Tepat setelah suara Zhao Gensu mendarat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Zhao Gensu. Ketika Zhao Gensu berhasil bereaksi, ekspresinya mengambil perubahan besar. Adapun dua pria di sampingnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mulai menggigil. Tanpa sadar, mereka melompat mundur untuk menghindari masalah. Pada saat yang bersamaan, hampir semua yang hadir terkejut karena pada saat ini, seorang anak muda berdiri di belakang Zhao Gensu. Namun, sebelum dia berbicara, tidak ada yang memperhatikan bahwa dia telah mendekati dan tiba di belakang Zhao Gensu. Orang ini adalah Chu Feng. Chu Feng, dibandingkan dengan yang lain, ketika Lilei melihat Chu Feng, dia sangat gembira. Tidak dapat menahan diri, dia memanggil Chu Feng. Dia tahu bahwa penyelamat mereka telah tiba. Chu Feng, dia adalah Chu Feng. Penampilan ini, dia benar-benar semudah dia dikabarkan. Usia seperti itu, apakah dia benar-benar peringkat 9 Martial Lord? Tidak, dia bahkan lebih muda dari yang kubayangkan. Dikabarkan bahwa meskipun anak ini hanya memiliki peringkat 9 budidaya Martial Lord, dia tahu teknik rahasia yang bisa langsung meningkatkan budidaya dari peringkat 9 Martial Lord untuk peringkat 1 Martial King. Itu benar-benar tak terbayangkan. Lebih jauh lagi, dikabarkan bahwa kekuatan pertempuran anak ini sangat tinggi dan memiliki kemampuan untuk menantang surga. Bahkan peringkat 3 Martial Kings tidak cocok untuknya. Betul, Raja Martial peringkat 1 mengalahkan Raja Martial peringkat 3. Dengan kekuatan pertempuran yang kuat itu, sangat jarang bahkan di antara para murid inti Gunung Cianwood, tetapi, bagaimanapun juga, ini hanyalah rumor. Kami masih tidak tahu apakah banyak rumor tentang Chu Feng ini benar atau salah. Setelah menentukan identitas Chu Feng, mata 18 orang itu bersinar.
Sementara hati-hati memeriksa Chu Feng dengan mata mereka, mereka mulai berdiskusi dengan lembut satu sama lain. Jadi, kamu Chu Feng? Zhao Gensu menanyai Chu Feng. Aku memang Chu Feng. Apa yang mungkin kamu butuhkan dari aku? Chu Feng ringan tersenyum. Namun, tatapannya dingin. Dinginnya tulang belakang terasa dingin dan menusuk hati. Seperti pisau tajam yang tak terlihat, itu sudah menusuk hati Zhao Gensu dan ke kedalaman jiwanya. Pada saat ini, semua kekuatan yang ditampilkan Zhao Gensu sebelumnya hancur. Seolah-olah semua yang dia terdiri dari dihancurkan. Melihat Chu Feng di depannya, bagaimana mungkin dia merasa jijik lagi? Sudah merupakan keajaiban baginya untuk dapat terus berdiri di depan Chu Feng. Pada saat ini, Zhao Gensu menyesal. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dan tidak peduli betapa sombongnya dia masih anak muda yang sangat berbakat. Jadi, dia bukan orang bodoh. Dia bisa merasakan dari tatapan tajam Chu Feng betapa kuatnya dia. Zhao Gensu telah menentukan bahwa Chu Feng sangat kuat. Tidak hanya dia jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dia juga lebih kuat dari semua murid hutan Qianwood Selatan. Bahkan para murid dari keluarga Han yang telah diusir tidak dapat dibandingkan dengan Chu Feng. Tidak, aku tidak butuh apa-apa. Setelah merapikan kerangka pikirnya, Zhao Gensu berbicara. Meskipun dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menenangkan diri, suaranya masih menggigil dan bahkan mulai tergagap ketika dia berbicara. Apa yang terjadi? Bagaimana Zhao Gensu tiba-tiba menjadi setakut ini? Tidak terduga. Bahkan sebelum keluarga Han yang arogan, Zhao Gensu tidak pernah seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Melihat reaksi Zhao Gensu, mereka yang mengenalnya terkejut tanpa henti. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng hanya dengan ringan tersenyum dan berkata, meskipun kamu mungkin tidak memiliki apa-apa, aku memiliki sesuatu. Juni, saudara junior Chu Feng. Apa yang mungkin kamu miliki? Mendengar kata-kata itu, kulit Zhao Gensu berubah menjadi hijau. Suara yang dia ajak bicara mulai bergetar bahkan lebih besar. Biarkan aku bertanya kepadamu dulu. Apakah orang-orang dari wilayah Laut Selatan aku memprovokasi kamu? Tanya Chu Feng. Tidak. Zhao Gensu menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. Lalu, izinkan aku bertanya, apakah orang-orang dari wilayah Laut Selatan aku pernah menyinggung siapapun yang kamu kenal? Tanya Chu Feng sekali lagi. Tidak. Zhao Gensu menggelengkan kepalanya lagi. Ekspresinya menjadi lebih sedap dipandang. Kakinya sudah bergetar keras. Kalau begitu, kenapa kamu membuat orang-orang wilayah Laut Selatanku berlutut padamu? Apakah kamu sudah bosan hidup? Pada titik ini, Chu Feng tiba-tiba marah. Dia mengangkat lengannya dan terdengar suara "Pow". Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Zhao Gensu, menamparnya ke tanah. Ouchi, tamparan tiba-tiba Chu Feng ke wajah menangkap Zhao Gensu lengah. Sebenarnya, bahkan jika dia ingin mempertahankannya, dia tidak akan bisa. Kekuatan yang kuat dari tamparan itu tidak hanya membuatnya berguling-guling di tanah lebih dari selusin kali, bahkan menyebabkannya menyemburkan seteguk darah. Meskipun dia ditampar, Zhao Gensu tidak marah. Sebaliknya, dia malah merasa lebih jernih. Itu karena dia menjadi lebih bertekad bahwa sensasi yang dia rasakan sebelumnya benar. Chu Feng memang eksistensi yang begitu kuat. Tampaknya semua rumor tentang Chu Feng semuanya benar. Chu Feng benar-benar cara jenius yang luar biasa di atas mereka. Dengan demikian, dia tidak berani menempatkan dirinya melawan Chu Feng lagi. Meskipun dia telah menerima tamparan keras di wajah di depan semua orang ini dan kehilangan seluruh wajahnya, dia tidak berani merasakan sedikitpun ketidaksenangan darinya. Sebagai gantinya, dia buru-buru menghapus noda darah di mulutnya, berdiri dan memeras senyum. Dia berkata kepada Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, apa yang kamu? Berlututlah. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa sebelum Zhao Gensu bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Chu Feng berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, ia juga mengirimkan auranya. Boom! Setelah Chu Feng menampilkan auranya, bumi langsung kaget. Bahkan pohon-pohon besar di sekitarnya yang mencapai langit mulai bergoyang. Meskipun mereka berdua memiliki aura peringkat 9 Martial Lords. Kekuatan yang menindas yang terkandung dalam aura Chu Feng adalah sesuatu yang lebih kuat daripada aura peringkat 1 Martial King. Surga, ini, merasa aura Chu Feng yang dipenuhi dengan kekuatan yang menindas, ekspresi semua orang yang hadir menjadi kaku. Ini terutama berlaku untuk 18 murid terkenal serta dua lainnya yang datang bersama dengan Zhao Gensu. Ekspresi mereka benar-benar secemerlang dan seindah mungkin. Adapun Zhao Gensu itu, dia langsung berlutut ke tanah. Itu bukan Chu Feng menggunakan kekuatan opresifnya untuk memaksanya berlutut, dia malah berlutut ke tanah atas kemauannya sendiri. Itu karena dia benar-benar merasakan betapa menakutkannya Chu Feng. Dia takut bahwa Chu Feng akan membunuhnya. Sebelumnya, siapa yang kamu katakan adalah sampah? Chu Feng berjalan ke arahnya dan dengan dingin bertanya. Aku sampah. Zhao Gensu tidak berani ragu dan dengan tegas menjawab. Lihat dirimu sendiri. Apakah kamu tidak sampah? Melihat Zhao Gensu yang menggigil di seluruh kulit yang sangat pucat dan basah oleh keringat dingin, Chu Feng berteriak keras. Sekeram.
Mulai hari ini, jika kamu berani menginjakan kaki di halaman ini lagi atau tidak menghormati seseorang dari wilayah Laut Selatan aku, tidak hanya aku akan mematahkan kaki kamu. Aku akan mengambil hidup kamu. Petik 2. Bab 1045 kembali baik untuk kejahatan. Aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Zhao Gensu muncul seperti seseorang yang baru saja dibebaskan dari kekhawatiran duniawi. Dia berteriak keras saat dia terbang ke langit. Dia mengaktifkan keterampilan bela diri tubuh dan dengan cepat terbang menjauh dari halaman besar ini. Dibandingkan dengan keganasan yang dia tunjukkan ketika dia tiba, saat ini dia hanya meninggalkan sosok yang menyesal. Reaksi Zhao Gensu telah sangat mengejutkan semua orang. Namun, setelah Zhao Gensu pergi, area ini memasuki keheningan yang aneh. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak berani mengucapkan suara. Sebaliknya, mereka menatap Chu Feng dalam diam. Ini terutama berlaku untuk dua pria yang tiba bersama Zhao Gensu. Mereka hanya bertindak sama seperti Zhao Gensu sebelumnya, berdiri dengan kaki menggigil karena ketakutan mereka yang tak ada habisnya terhadap Chu Feng. Namun, mereka tidak berani meninggalkan tempat ini tanpa izin. Karena itu, mereka terus berdiri di sana, menahan tekanan yang sangat besar. Semua orang, pertunjukan harus selesai bukan? Tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah kelompok 18. Pandangannya bukan orang yang penuh dengan niat baik. Saudara junior Chu Feng, kita tidak. Melihat ini, kelompok 18 pria dan wanita mulai panik. Setelah melihat kekuatan Chu Feng, mereka menjadi hormat dan takut pada Chu Feng. Mereka tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada diri mereka sendiri untuk Chu Feng. Karena itu, mereka buru-buru membuka mulut dengan harapan bisa menjelaskan. Sekram, kalian semua, enyahlah. Jika ada orang yang tidak dari wilayah Laut Selatan aku berani menginjakan kaki di halaman ini lagi, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Alis seperti pedang Chu Feng mengerutkan kening saat dia dengan marah meneriakkan kata-kata itu. Melihat reaksi ini dari Chu Feng, 18 orang itu agak terkejut. Namun, itu juga sesuai harapan mereka. Dengan demikian, mereka tidak mengatakan apa-apa dan malah melonjak ke langit satu demi satu dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Para tetua yang menonton dari samping serta para murid yang datang untuk menikmati pertunjukan setelah mendengar suara-suara yang datang dari sini juga buru-buru meninggalkan tempat ini. Mereka sangat takut mereka akan marah pada Chu Feng dan dipukuli dengan kejam olehnya seperti Zhao Gensu. Bagaimanapun, Chu Feng mampu mengusir bahkan keluarga Han. Untuk orang-orang seperti mereka, bahkan jika Chu Feng membunuh mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Dalam sekejap, hanya orang-orang dari wilayah Laut Selatan serta para pelayan yang bertugas melayani Chu Feng dan Li Lei tetap di halaman ini. Meskipun pelayan ini tidak pergi, mereka saat ini takut menulis di seluruh wajah mereka. Orang bisa mengatakan bahwa mereka semua takut dengan tindakan Chu Feng sebelumnya. Mereka sangat takut pada Chu Feng. Apakah kamu semua tidak cukup berlutut? Melihat orang-orang yang masih berlutut di tanah, Chu Feng bertanya dengan nada penuh kebencian. Setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, semua orang tiba-tiba menyadari dan segera berdiri. Namun, mereka tidak berani bergerak setengah langkah dari tempat mereka berdiri. Sebaliknya, mereka berdiri di sana seperti sekelompok penjahat yang menunggu interogasi Chu Feng. Chu Feng, sebelum kamu kembali, 18 saudara dan saudari senior-senior itu telah berbicara untuk kami. Agar kamu memperlakukan mereka seperti itu, apakah kamu yakin tidak apa-apa? Tidak peduli apa, kita semua adalah sesama murid. Apalagi dengan betapa luar biasanya kalian semua dan akan memasuki Gunung Qianwut di masa depan, jika kamu ingin menjalin hubungan yang baik dengan mereka sekarang. Kamu akan dapat saling menjaga satu sama lain di Gunung Qianwut, bukan? Li Lei berjalan ke sisi Chu Feng. Hubungannya dengan Chu Feng cukup baik. Jadi, dia berbicara tanpa menahan diri. Meskipun mereka berbicara untukmu, apakah mereka bertindak untuk menghentikan Zhao Gensuo dari mempermalukan kalian semua? Tanya Chu Feng. Itu, mereka tidak. Li Lei menggelengkan kepalanya. Lalu, sebelum ini, apakah mereka datang ke tempat ini untuk melihat kalian semua? Tanya Chu Feng lagi. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Mereka adalah murid inti yang tinggi dan di atas, keberadaan paling menonjol di seluruh hutan Qianwut Selatan. Tanpa alasan atau alasan, mengapa mereka mungkin datang untuk menemui kita? Li Lei tersenyum pahit ketika dia menggelengkan kepalanya. Dalam hal itu, mengapa mereka datang hari ini? Chu Feng terus bertanya. Ini, secara alami untukmu. Kamu telah menjadi terkenal di hutan Qianwut Selatan sekarang. Kamu sekarang adalah murid favorit Tuan Kepala Sekolah. Tidak peduli seberapa luar biasa mereka, ketika semua hal dikatakan dan dilakukan, mereka lebih rendah dari kamu. Bahkan jika aku adalah mereka, aku juga akan seperti mereka dan memikirkan cara untuk membangun hubungan yang baik dengan kamu. Li Lei menjawab. Kamu hanya berhasil mengatakan dengan benar setengah dari alasan mereka. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, tidak peduli apa yang mereka lakukan sebelumnya, jika mereka benar-benar tulus datang untuk berteman dengan aku tentu akan menyambut mereka. Namun, menurut aku, mereka tidak datang untuk dengan tulus berteman dengan aku.
Sebaliknya, seperti itu Zhao Gensuo, mereka datang untuk menguji aku. Jika aku benar-benar sekuat dan berbakat seperti yang dikatakan rumor, mereka tentu akan memperlakukan aku dengan sangat baik. Namun, jika aku tidak ada tempat selain rumor yang membuat aku keluar, tidak hanya mereka tidak akan mencoba untuk berteman dengan aku. Mereka juga mungkin akan mencoba untuk mempermalukan aku seperti itu Zhao Gensu. Katakan, terhadap orang-orang semacam ini, haruskah aku berteman dengan mereka atau tidak? Chu Feng menatap Li Lei dan bertanya, "Ayah, aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar bodoh." Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Li Lei tiba-tiba menyadari. Dia menepuk kepalanya begitu keras sehingga dahinya mengeluarkan suara "pow-pow". Dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu bodoh, dia benar-benar mencoba mendesak Chu Feng untuk berteman dengan orang-orang semacam itu. Orang harus tahu orang-orang semacam itu adalah arketipe orang-orang dengan karakter keji. Jika kamu mulia, mereka akan mencoba mendekati kamu. Namun, jika kamu dalam keadaan sunyi, mereka akan meninggalkan kamu jauh di belakang. Secara alami lebih baik bergaul dengan sesedikit mungkin orang semacam ini. Melihat Li Lei yang tiba-tiba menyadari, Chu Feng ringan tersenyum. Dia tidak repot-repot untuk mengatakannya lagi dan malah mengalihkan pandangannya ke arah Shen Lang, Shen Hong dan mereka. Dia berkata, hal-hal yang kamu semua lakukan hari ini dan perilaku yang kamu tunjukkan hari ini benar-benar rendah. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa kamu juga dari wilayah Laut Selatan, aku tidak akan bertengkar dengan kamu semua. Aku sudah membicarakan ini dengan kepala sekolah Lord. Mulai besok, kalian semua akan menerima perlakuan kultivasi yang sama dengan yang dilakukan oleh murid inti. Selain itu, akan ada tetua manajemen datang ke sini. Jika kamu mau, mereka akan menerima kamu semua sebagai murid pribadi. Adapun tempat tinggal kamu, karena waktunya sudah terlambat hari ini, aku tidak menyusahkan kepala sekolah tentang hal itu. Namun, kepala sekolah Lord akan mengirim orang besok untuk membangun tempat tinggal baru untuk kamu semua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang tertegun. Mereka menunjukkan ekspresi seolah-olah sedang bermimpi. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setelah melakukan hal semacam itu kepada Chu Feng, tidak hanya Chu Feng tidak menghukum mereka. Dia bahkan mendapatkan kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Perlakuan kultivasi yang sama dengan murid inti, meminta murid inti mengambil mereka sebagai murid pribadi, ini hanyalah sesuatu yang diimpikan oleh semua murid hutan Cianwood Selatan. Namun, itu juga sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh mayoritas murid di masa hidup mereka. Chu Feng, kita, pada saat ini, semua orang bersemangat. Namun, ketika mereka melihat Chu Feng, mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan pikiran mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa menebus hal-hal yang telah mereka lakukan pada Chu Feng. Namun, Chu Feng memperlakukan mereka dengan sangat baik. Ini menyebabkan mereka merasa sangat malu dan bersalah. Tidak perlu bagi kalian semua untuk repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Sudah tidak nyaman bagi kita dari wilayah Laut Selatan untuk melewati jalan surgawi dan datang ke tempat ini. Karena itu, aku berharap bahwa kita akan bersatu di masa depan. Paling tidak, kita seharusnya tidak menggertak milik kita sendiri, kata Chu Feng. Chu Feng, yakinlah. Mulai hari ini, jika aku, Shen Lang, berani menggertak siapapun lagi, hidup aku akan menjadi milik kamu untuk dihukum. Melihat ini, Shen Lang menepuk dadanya dan dijamin. Aku harap kamu bisa menepati janji kamu. Melihat Shen Lang yang memiliki penampilan seseorang yang telah membalik lembaran baru, Chu Feng mengangguk puas. Di bawah kepemimpinan Chu Feng, suasana tidak nyaman di halaman besar ini tempat orang-orang dari wilayah Laut Selatan mulai berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan harmoni dan kebahagiaan. Semua orang terpengaruh oleh apa yang telah dilakukan Chu Feng. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan hormat untuk Chu Feng. Tepat pada saat orang-orang di halaman besar ini sedang berpesta, dua sosok berdiri di atas pohon besar di kejauhan dan dengan penuh perhatian menonton Chu Feng dan mereka. Kedua orang ini adalah kepala sekolah hutan Cianwood Selatan Sikong Zaixing dan tetua hukuman baru Gong Sun Kuo. Mengembalikan yang baik untuk yang jahat, tidak hanya dia kuat, dia juga keras terhadap orang-orang dengan motif tersembunyi. Cara Chu Feng melakukan hal ini benar-benar berwawasan luas. Di hutan Cianwood Selatan, ia mampu melindungi orang-orang dari wilayah Laut Selatan. Aku percaya bahwa ketika hutan Cianwood Selatan kami dihadapkan dengan musuh, Chu Feng ini pasti akan datang untuk melindungi orang-orang dari hutan Cianwood Selatan kami. Tuan Kepala Sekolah, penglihatan kamu benar-benar bagus. Anak ini benar-benar berbeda dari masa. Paling tidak, aku belum pernah melihat anak muda yang luar biasa pada usia semuda ini. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang mencengangkan, dia juga memiliki persepsi dan mental yang luar biasa. Puji Gong Sun Kuo dengan wajah yang dipenuhi dengan kekaguman dan kejutan. Namun, Sikong Zaixing tidak menanggapi kata-kata Gong Sun Kuo. Sebaliknya, dia tersenyum puas. Kemudian dia menoleh dan bertanya. Kamu mengatakan bahwa Cloud Thunder Pavilion telah mengirim surat yang menyatakan bahwa mereka ingin melanjutkan ke Immortal Pond era kuno bersama dengan kita? Sudah 10 hari sekarang dan tanggal untuk pembukaan kolam abadi era kuno sudah dekat. Aku percaya bahwa Cloud Thunder Pavilion akan tiba di hutan Cianwood Selatan kami dalam beberapa hari mendatang.
Jawab Gong Sun Kuo. Meskipun pavilion guntur awan tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan hutan Cianwood Selatan kita di permukaan. Mereka memiliki niat baik dalam permintaan mereka untuk melakukan perjalanan ke kolam abadi era kuno bersama dengan kita. Si Kong Zaixing menggelengkan kepalanya.